serupa dengan inflasi itu karena low base effect tahun lalu Q1 tumbuh 487. Apa itu benar Pak? Gimana? Serupa dengan inflasi. Iya, jadi sama-sama karena low base effect di itu maka hitungannya tampak lebih tinggi pertumbuhan kita. Apakah seperti itu atau bagaimana Pak? Kalau kita lihat year on year, itu kan tahunan kan. Kalau kita lihat musimannya yang geser cuma 16 hari lebaran itu, bulan puasa itu geser sedikit. Jadi kalau itu year on year, musimannya harusnya hampir hilang. Low base apa enggak, yang jelaskan pertumbuhannya lebih cepat. Dan ini kan melanjutkan pertumbuhan yang sudah cepat juga di triwulan keempat tahun lalu. Jadi kalau Anda lihat trennya clear naik. Itu yang kita lihat trennya. Ini akan kita dorong supaya berlangsung terus trennya ke depan. Jadi kalau angka jelek ribut, angka tinggi ribut juga. Jadi teman ekonom itu maunya apa? Luar negeri menghargai kita, dalam negeri nggak ini, tapi dengan data yang aneh. Dengan sudut pandang yang aneh menurut saya. Menurut Anda gimana? Kalau menurut saya dari komentar ekonomi itu sebetulnya berusaha menelisik benar nggak sih 5,6? Iya benar, karena dia nggak tahu apa yang saya masukin ke sistem perekonomian. Saya jaga likuiditas supaya private sektornya bisa gerak. Saya dorong belanja pemerintah di triwulan pertama dipercepat sehingga daya dorong ke ekonomi lebih merata sepanjang tahun. Terus saya lakukan langkah-langkah fiskal, misalnya pembayaran uang ke pupuk di awal tahun, pembayaran ke Pertamina dan lain-lain di awal tahun dan jalan terus. Yang lain juga sama. Yang butuh uang saya belanjain cepat. Belanja di Aceh, itu kan ada dampaknya ke ekonomi kan. Jadi itu dampak real. Tahun lalu ada bencana nggak? Januari nggak ada kan? Tahun lalu ada langkah kayak saya nggak? Kayak kita nggak? Digeser ke awal tahun? Nggak ada. Tahun lalu Pertamina punya uang cukup nggak? Enggak. Apalagi. Jadi kalau Pertamina dibayar tepat waktu, seluruh subkontraktor juga akan dibawa tepat waktu. Itu akan memutarkan ekonomi juga. Anda lihat pertumbuhan konsumsi rumah tangganya berapa? 5%, 5,4, 5,5 kan nggak salah ya? 5,52 kan. Tertinggi sepanjang yang saya lihat, yang saya ingat. Artinya daya beli masyarakat juga membaik. Kenapa? Karena berbagai kebijakan pemerintah dan juga ada hari raya segala macam kan. Tapi tumbuh yang setinggi itu menunjukkan memang daya beli masyarakat memang bagus. Jadi kalau ada musiman lebaran pun kalau nggak punya duit aja. Atau ekonomi jelek aja. Jadi ini belum sempurna, tapi jangan dibilang nggak ada kemajuan. Dia aja kali nggak kerja, jadi dianggapnya krisis, resesi. Jadi kalau ekonom banyak ekonom menganggap resesi adalah kalau tetangganya nggak dapat kerjaan, kan. Dia nganggap krisis kalau dia nggak dapat kerjaan. Mereka berarti udah susah dapat kerja tuh, udah ngomong-ngomong krisis. Tapi bukan berarti seluruh ekonominya melambat atau sedang mengalami pelemahan dan menuju krisis. Jadi dia mesti lihat semuanya, jangan lihat sekeliling aja gitu. Makanya saya lihat angka PDB, angka ini, saya lihat semua kan. Bukan menurut saya seperti apa, bukan. Kita lihat data di lapangan dan bandingkan dengan data-data besar seperti apa. Ada yang bilang juga, itu kan makroekonomi, di bawah kan jelek. Saya ingatkan lagi di sini bahwa makro itu adalah penjumlahan dari mikro, harusnya jadi ke atas. Kalau makronya bagus, mikronya jelek, hampir nggak mungkin. Mungkin ada yang nggak kebagian kue pertumbuhan, iya belum merata ya. Tapi kalau dibilang pertumbuhan hanya di level makro aja, di mikronya berantakan, pasti salah. Karena makro itu penjumlahan dari mikro pada akhirnya. Kita mungkin. Pak,
izin, saya Grace dari Bloomberg. Saya mau kembali ke topik utama soal program pengungkapan sukarela. Tadi Bapak katakan bahwa Kemenq tidak akan melakukan tindak lanjut terhadap aset yang belum diungkap karena itu sudah berlalu. Tapi akan melakukan tindak lanjut terhadap komitmen-komitmen. Memangnya komitmen-komitmennya itu apa saja ya Pak yang menurut asesmen Kemenq belum dipenuhi oleh para peserta PPS? Apa saja bentuk komitmennya dan apakah tindak lanjut terhadap komitmen-komitmen tersebut dapat menambah hasil repatriasi dari program PPS atau seperti apa? Jadi objektifnya apa sih Pak sebetulnya tujuannya? Waktu saya di Dijen Pajak hanya gitu, tanya di Dijen Pajak gitu, nggak ada ini cuman komitmen yang dijanjikan yang kita kejar gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih sudah clear kalau sudah ikut tax amnesty ya sudah. Kecuali misalnya dia janji tax amnesty nanti bulan depan saya bayar 100 miliar misalnya. Itu belum bayar, ya itu dikejar. Yang lain mestinya enggak. Ya, clear ya. Jadi kalau enggak ada gunanya tax amnesty. Tax amnesty itu berbahaya bagi Kementerian Keuangan loh sama orang-orang pajak. Kenapa? Nanti ada pemeriksaan betul enggak ininya itu, betulnya intinya itu. Sehingga orang-orang kami diperiksa terus oleh kejaksaan kan sampai sekarang. Ada yang diperiksa gara-gara tax amnesty sebelumnya kan. Jadi ke depan mungkin kita nggak akan melakukan tax amnesty lagi. Jadi teman-teman bisnis bayar pajak yang betul. Kita nggak akan ada amnesti lagi. Terkait tax amnesty jilid 2 ini kan kalau kita lihat regulasinya kan memang DJP punya hak untuk mengklarifikasi, memeriksa dan sebagainya. Kalau dalam artian ada yang kurang bayar ataupun yang kurang direpatriasi gitu Pak. Nah ini kalau stance Bapak demikian apakah kewenangannya mau dikurangin atau Bapak mau awasin penggunaan kewenangan itu Pak? Karena saya akan minta dia lapor ke saya seperti apa ininya dan kalau nggak penting-penting amat, nggak usah dikejar-kejar. Kecuali yang ada janji seperti saya bilang tadi, mau bayar sekian, belum dibayar, ya itu dikejar. Tapi periksa-periksa lagi nggak usah, karena sudah selesai ketika mereka melakukan itu dan kita menerimanya. Selesai. Berarti mungkin kegiatan pemeriksaannya lebih difokuskan ke yang nggak terkait PPS saja gitu Pak, yang mungkin kayak baja, CPO dan yang kemarin-kemarin Bapak cek gitu. Business as usual, kalau dia mau hasil bayar pajak ya bayar. Kalau bisa untung tahun nih ya bayar, tapi bukan ngejar yang zaman dulu yang belum diungkap. Karena mungkin juga waktunya nggak cukup, mungkin juga kelewat dan lain-lain. Jadi saya tidak mau menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha di Indonesia. Dan ke depan kalau ada langkah-langkah seperti itu lagi, saya yang mengumumkan bukan Dirjen Pajak. Pak, tadi Bapak juga sempat cerita soal tax amnesty ini kan mungkin penyakit gitu Pak. Nah ini berarti ke depan untuk dalam jangka waktu 5 tahun ataupun sepanjang pemerintahan Bapak Presiden Prabowo apakah mungkin tidak ada tax amnesty gitu Pak? Selama saya jadi Menteri Keuangan saya tidak akan melakukan tax amnesty. Itu ya selama, kalau dia melakukan berarti gue dipecat. Tapi nggak apa. Kenapa? Menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak saya. Bisa disogok, bisa juga nggak disogok, tapi diperiksa terus. Sehingga saya ngelihat orang kasihan tuh orang-orang itu. Daripada gitu ya udah, jalankan aja prosedur pajak yang betul. Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri, nggak cepat-cepat dimasukin, saya kasih waktu berapa lah? Sampai akhir tahun. Kalau masuk, ketahuan kita sikat. Jadi yang punya modal luar cepat-cepat masuk ke sini. Kalau nggak bisa masuk. Jadi kita bukan tentang amnesti, kita kasih begitu, kasih waktu lah sampai 6 bulan ke depan. Setelah itu kalau masuk kita periksa betul. Jadi Anda punya uang di luar pun nggak akan bisa pakai bisnis di sini lagi. Mau nanya topik lain Pak soal aturan DHI yang berlaku 1 Juni ini. Kalau dari kajian Kemenq itu bisa nambah potensi cadangan devisa berapa besar ya Pak? Terus berapa besar dorongannya ke penguatan rupiah Pak? Saya nggak tahu hitungnya pasti, secara teoritis kan pasti hampir sama dengan trade surplus dari sektor migas, sektor SDA kan. Cuman saya lupa jumlahnya berapa, tapi saya pikir akan signifikan. Yang jelas gini, akan kita lihat sebulan setelah Juni itu ke depan dampaknya seperti apa, termasuk reaksi di pasar modal dan sektor keuangan seperti apa. Harusnya akan positif. Walaupun mungkin seminggu 2 minggu ada ketakutan,
Tapi ini saya pikir langkah yang positif untuk meningkatkan cadangan devisa dan memperkuat nilai tukar secara nggak langsung. Kalau kita kan kita lihat kan DHI udah berapa tahun tuh? Banyak, udah berapa tahun tuh? Ada 5 tahun udah DHI kan yang dulu. Sekarang berapa tahun? Dampaknya ke cadangan devisa hampir nol. Jadi kita perkuat supaya betul-betul ada berdampak. Atau kalau nggak berdampak sama sekali ya nggak usah. Tapi saya yakin dampaknya signifikan nanti. Kalau nggak berarti masih ada kebocoran keluar. Karena ini Tenggari adalah eksportir masuk ke sini ditukar rupiah, lempar ke bank kecilnya lempar ke luar negeri, itu rupanya tidak termonitor, sehingga cadangan devisanya nggak meningkat sama sekali, yang dari program DHE. Oke. Nah, silakan. Ya. Sekarang kan Pak Jaka namanya kan tersangkut di KPK ya Pak. Katanya udah di tahap penyidikan soal apa ya kemarin? Ya itulah Pak. Nah, lupa saya. Oh, lupa lu ya. Pokoknya salah. Soal suap. Oh, saya tahu di Hotel Borobudur gitu Pak, di suap. Nah, terus itu gimana Pak? Bapak kan lagi bersih-bersih juga kan Pak? Apakah Pak Jaka ini ikut salah satu yang akan dibersih-bersihkan atau gimana? Karena kan udah masuk ke tahap penyidikan Pak. Kita lihat sampai tahap yang lebih jelas lagi. Ini kan baru satu sisi si tertuduh ya, tersangka menceritakan apa yang ada yang dialamin. Kan belum tentu seperti itu. Kita lihat seperti apa nanti kalau statusnya sudah clear, Pak Jaka ya, baru kita ambil tindakan. Ya. Silakan. Ada kemungkinan royalti untuk perusahaan tambang seperti batubara dan nikel akan dinaikkan. Itu progresnya saat ini bagaimana ya Pak? Apakah sudah dilaporkan ke Pak Presiden? Terima kasih. Itu kan Juni, mulai Juni kan. Itu PP-nya sudah, diskusi sudah selesai, PP-nya sudah dinaikkan. Mungkin mulai berlaku awal Juni kalau saya nggak salah, betul nggak Juni? Juni kalau dia Juni yakin, kalau ini kayaknya Juni deh. Tergantung berapa cepat PP-nya diproses. Tapi diskusi sudah selesai. Bea keluar gimana Pak? Apa itu sama? Dua-duanya kelihatannya. Juni ya Pak? Juni. Diusahakan Juni. Komoditasnya Pak? Nanti dilihat deh kalau boleh keluar. Tapi kalau menurut itu sih across the board kata Pak Bahlil waktu saya ketemu dia kemarin. Across the board itu semua barang tambang. Ya mineral. Iya. Tapi nanti dilihat detailnya begitu PP-nya keluar ya. Pak, penerimaan pajak April udah oke apa belum Pak? Apa? Penerimaan pajak sampai April udah masih oke atau belum atau sudah? April. Oh ya masih oke. Apanya tumbuhnya? Tumbuhnya berapa persen Pak kalau? Oh saya belum dikasih tahu kalau April apa yang lain masih oke lah. Tapi pertumbuhan bisa kita kendalikan ke depan agar lebih cepat menuju antara 20 sampai 30%. Apa? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.